Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah master picknya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan itu aja, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah master picknya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia menunjukkan aksi yang luar biasa setelah dia menyingkirkan para biksu-biksu yang mencoba untuk menjadi nelayan di dalam kerusuhan kali ini. Tapi dengan kemampuan gila yang dimiliki oleh Jun membuat kini tidak ada lagi satupun yang berani-beraninya mengusik dirinya. Karena saat ini Jun dia benar-benar menyingkirkan dua sekte besar sekaligus. Dan melihat kemampuan yang dimiliki oleh Jun membuat mereka semua yang tersisa di tempat ini, mereka semua langsung kircep diam dengan kemampuan yang gila yang dimiliki oleh Jun. Sedangkan untuk mereka yang berasal dari sekte Xuantian, mereka tidak menyangka kalau ternyata Jun sungguh luar biasa gila seperti ini. Apakah aku sedang bermimpi? Ucap dari salah seorang tetua sebelum dia blak digeplak oleh tetua lainnya lagi yang mengatakan, kenapa kau memukulku? Ya, sakit kan? Ini bukan mimpi artinya, ucap dari orang ini. Namun di sini untuk orang tua ini yang awalnya yang sebelumnya sungguh sombong, dia pun benar-benar tidak menyangka kalau ternyata ada kekuatan gila seperti ini di wilayah ini. Dan itu benar-benar membuatnya langsung sampai berlutut melihat kemampuan gila yang dimiliki oleh Jun. Luar biasa, ucap dari orang-orang ini. Sedangkan mereka yang berasal dari wilayah lain, mereka tidak menyangka kalau ternyata wilayah Zou benar-benar memiliki master yang sangat gila seperti ini. Apalagi dia telah menyingkirkan dua sekte besar sekaligus. Tapi di sini dengan kekacauan yang diberikan oleh Jin membuat dirinya memiliki sebuah niat untuk menjadi nelayan di tengah-tengah kekacauan yang akan segera datang. Namun tak lama setelahnya kini di wilayah dari lertuan gunung itu sendiri saat ini memancarkan energi yang luar biasa yang artinya reruntuhan gunung akan segera terbuka, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua sungguh sangat antusias menanti reruntuhan gunung itu akan segera terbuka. Dan di sini mereka semua pun berharap untuk segera bisa masuk ke dalam tempat itu. Tapi sebelum tempat itu terbuka, di sini Jun dialah sosok pertama yang akan memasuki tempat itu. Namun sebelum memasuki tempat itu juga, di sini Jun tentunya dia akan menyingkirkan orang-orang yang tidak perlu, dan itu membuatnya berujar semua praktisi yang berasal dari wilayah Zou memiliki hak untuk segera masuk ke dalam reruntuhan gunung ini, tapi tidak dengan mereka yang berasal dari wilayah lain. Dan sekarang pergilah, ucap dari Jun yang tidak mengizinkan siapapun untuk memasuki tempat ini selama mereka bukan berasal dari wilayah Zou. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Jun tentunya membuat mereka yang berasal dari wilayah lain tentunya tidak terima, karena mereka sudah jauh-jauh datang ke tempat ini. Dan salah satu dari mereka yang berasal dari keluarga Hu, mereka pun mengatakan kalau sejatinya mereka tidak memiliki sebuah masalah dengan sekte Xuantian. Bahkan sampai leluhur mereka saja tidak memiliki sebuah masalah, tapi kenapa mereka tidak izinkan untuk masuk? Tapi di sini Jun tidak peduli dengan itu semua. Dia tidak mengizinkan siapapun yang berasal dari wilayah lain untuk datang mendekatinya, dan jika berani maju maka mereka akan menghadapi Jun. Dan itu membuat mereka yang berasal dari wilayah lain nggak punya pilihan lain selain meninggalkan tempat ini dan hanya dapat menggonggong dan juga mengupat saja. Lihat saja, so sombong. Kita tunggu saja di pertunjukan selanjutnya, ucap dari orang-orang ini. Sedangkan untuk Jun enggak peduli, dia meminta kepada mereka semua untuk pergi, dan sisanya yang berasal dari wilayah ini, ayo silakan masuk, ucap dari Jun. Dan benar saja, kini mereka semua yang berasal dari praktisi yang ada di wilayah Zou, mereka pun memasuki dungeon itu, reruntuhan gunung itu. Dan setibanya mereka memasuki portal itu, mereka pun ditransfer sebuah tempat yang terlihat cukup asri, karena banyak sekali pohon-pohon yang cukup lebat di tempat ini. Wow, aku tidak menyangka kalau ternyata dungeon ini memiliki lingkup yang berbeda, ucap dari Jun. Namun di sini Jun dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini sistem melihat apakah Jun ingin mengambil sebuah hadiah yang sebelumnya telah dijanjikan. Yap, tentu saja sambut dari Jun. Dan hadiah yang diberikan oleh sistem adalah sebuah teknik yang disebut sebagai Heavenly King Path, sebuah teknik yang sangat luar biasa kuat yang dapat meningkatkan kemampuan hingga tingkat yang paling tinggi, dan ini dapat memicu kemampuan ilahi tertentu pula. Mendengar itu tentunya membuat Jun sungguh sangat antusias, karena ini pasti adalah teknik yang luar biasa. Sedangkan untuk para kultivator lainnya, mereka pun setelah tiba di tempat ini, mereka melihat banyak sekali harta karun di sepanjang jalan. Mereka benar-benar antusias sekali untuk segera memungut semua harta karun yang dapat mereka temui di sepanjang jalan ini.
ini. Mereka semua dikutilin semua benda-benda yang mereka pikir ini sangat luar biasa. Sedangkan untuk Jun, ya benda-benda kecil nggak berguna, dia nggak peduli juga. Tapi untuk mereka, mereka semua pun ngambil semua yang bisa diambil sama mereka. Tapi tentunya tempat yang sangat-sangat luar biasa tentunya memiliki penjaga yang juga tidak main-main. Karena memang ketika mereka main petik-petik aja di sini, mereka juga harus berakhir dengan ketangkap oleh beberapa monster penjaga yang memang menghuni tempat ini. Dan makhluk-makhluk yang menjaga tempat ini juga sangat-sangat kuat. Bahkan menjaga tempat ini juga sangat banyak, dan itu membuat para kultivator yang tidak waspada mereka menjadi korban untuk dilahap bagi para monster-monster penghuni tempat ini. Namun melihat ini semua, di sini master dari Sekte Xuantian, mereka pun melihat kalau ternyata monster yang ada di tempat ini mereka setidaknya ada di level Golden Core, yang artinya sungguh sangat kuat. Sedangkan untuk Jun, dia sudah tahu kalau tempat yang bagus tentunya memiliki penjagaan yang sangat bagus juga. Ucap dari Jun, karena sejatinya tidak ada makan siang gratis. Ucap dari Jun. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja ada suara gemuruh yang datang mendekati mereka. Dan ternyata suara itu berasal dari penghuni tempat ini, yang melihat kedatangan manusia membuat mereka, para penghuni tempat ini, mereka pun sungguh sangat antusias. Mereka datang untuk mengusir para penyusup yang telah memasuki wilayah mereka. Dan itu membuat para kultivator ini mau tak mau mereka harus segera berselisih dengan makhluk-makhluk ini. Di sini para kultivator mereka berusaha keras untuk dapat melindungi diri mereka dari sergapan makhluk-makhluk gila ini. Namun di sini makhluk-makhluk putih ini mereka juga sungguh sangat kuat. Bahkan ketika mereka menyatukan kekuatan untuk menyingkirkan makhluk-makhluk itu, ternyata tidak cukup mudah karena makhluk itu memang sungguh sangat kuat. Bahkan ketika ada seorang kultivator bakal dilahap di sini, ada sesuatu yang cukup kuat hingga membuat makhluk itu langsung matang. Dan yang melakukannya siapa lagi jika bukan Xiaohong. Xiaohong lah yang melakukannya, dan tentunya diselamatkan oleh Xiaohong, membuat gadis ini dia mengucapkan banyak-banyak terima kasihnya kepada Xiaohong, sang dewa penyelamat dirinya. Dan untuk Master Sekte Xuantian yang melihat makhluk-makhluk ini sungguh sangat kuat yang setidaknya ada di Run Nation Show, dia pun meminta kepada Xiaohong untuk membantu dirinya melindungi para kultivator lainnya yang sungguh lemah, yang tidak mungkin dapat menghadapi makhluk-makhluk ini. Dan untuk Xiaohong, sebenarnya dia enggan untuk dapat melakukannya, tapi ketika dia diusik oleh makhluk-makhluk ini di sini, Xiaohong dengan cukup mudah dengan kemampuan yang dia miliki cukup bagi dirinya untuk dapat menghancurkan mereka semua makhluk-makhluk ini. Beberapa dari mereka mencoba menyerang Xiaohong, dalam satu gerakan mereka juga langsung tumbang. Dan melihat aksi gila yang ditunjukkan oleh Xiaohong tentunya membuat mereka semua sungguh sangat tenang. Mereka merasa tenang dan juga aman jika mereka berada dekat dengan Xiaohong, dan mendapatkan puji-pujian seperti itu membuat Xiaohong dia tidak nyaman. Diamlah kalian semua, ucap dari Xiaohong. Namun di sini Xiaohong dia juga mencari di mana Jun. Mana dia? Kemana dia? Ucap dari Xiaohong yang telah kehilangan Jun. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Jun, dia ngacir sendiri, dia jalan untuk mencari tempat yang memang telah ditunjukkan oleh sistem. Saat ini sistem memberitahukan kepada Jun untuk pergi menuju sebuah tempat. Sedangkan di sisi lainnya, di sebuah pohon yang paling besar yang ada di wilayah ini, ternyata ada sekelompok makhluk-makhluk yang sedang menunggu kelahiran dari sosok makhluk lainnya pula. Dan mereka juga menunggu sosok yang sepertinya akan segera terbangkitkan. Akhirnya buah dewa lu telah berbuah, ucap dari orang-orang ini. Dan ternyata yang berbicara itu adalah para pemimpin penunggu yang ada di wilayah ini. Namun di sini mereka juga menyadari kalau wilayah mereka saat ini sedang disusupi oleh umat manusia. Tapi di sini mereka juga tahu kalau saat ini mereka tidak bisa menyingkirkan manusia itu untuk saat ini, karena saat ini ada sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu buah dewa Luo yang merupakan buah legendaris. Namun di sini para pimpinan yang berasal dari berbagai macam suku, mereka pun menunggu kedatangan dan juga kelahiran dari makhluk yang telah melahap buah dewa Luo itu. Karena ternyata para pimpinan ini mereka menunggu seekor tikus yang saat ini sedang melahap dan juga sedang bertransformasi ketika dia telah memakan buah dewa yang memang telah ditantikan oleh mereka semua. Tapi saat ini mereka juga tidak bisa mengganggu transformasi yang sedang dilakukan oleh tikus itu. Sepertinya kita harus menunggu sampai dia selesai mencerna buah tersebut, barulah kita bisa menangkapnya dan menggunakan teknik rahasia untuk mengolahnya dan membaginya untuk kita semua, ucap salah satu pimpinan yang ada di tempat ini. Dan ternyata buah itu memang telah dilahap sebelumnya oleh seekor tikus yang saat ini sedang bertransformasi, sedang turu sebenarnya. Dan tak lama setelahnya kini tikus itu pun dia bangun dari tidurnya. Dan setelah dia bangun dari tidurnya, tentunya dia akan menghadapi seluruh kepala suku yang ada di tempat ini yang ingin mengambil buah itu dari dalam tubuhnya. Dan untuk tikus ini dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi.
Ada apa? Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu, ujar dari tikus kecil itu yang kini dia pun ngacir dengan kecepatan yang sangat-sangat edan. Dan melihat kemampuan yang dimiliki oleh tikus itu membuat mereka pun tahu kalau ini adalah salah satu kemampuan dari buah dewa luhu yang sungguh luar biasa. Dan melihat tikus itu yang telah mencoba untuk kabur setelah dia memakan buah dewa itu membuat mereka semua para pimpinan ini untuk segera menangkap tikus itu dan ingin segera mengeluarkan buah dewa itu. Dan untuk tikus ini dia pun berusaha keras untuk dapat melarikan diri, dan dengan kemampuan yang spesial yang dia miliki setelah dia melahap buah itu, dia ternyata selain memiliki kecepatan yang sangat cepat, dia juga dapat membuka sebuah teknik teleportasi hingga membuatnya dapat melarikan diri dari para bos-bos ini. Tapi tentunya tidaklah mudah karena saat ini dia juga diselimuti oleh para bos-bos yang sangat banyak dan juga kuat tentunya, yang membuat tikus ini dia harus menjadi bulan-bulanan dari para bos-bos yang saat ini sedang mencoba untuk dapat menangkap dirinya. Dan untuk tikus ini, dia pun berusaha keras untuk dapat melarikan diri dari setiap bos yang mencoba untuk dapat menangkapnya. Namun tentunya sangat sulit bagi dirinya untuk dapat melarikan diri dari sergapan para bos yang sangat-sangat banyak dan juga kuat tentunya. Dan di sini para bos mereka pun mengincar tikus itu untuk segera mengembalikan status dari buah dewa itu. Dan di sini mereka pun sungguh sangat kesal, muak dengan tikus itu yang berani-beraninya menikmati tubuh dewa lo setelah dia melahap buah dewa lo itu. Kau ingin lari kah? Tidak, kau tidak mungkin bisa lari. Kau pikir dengan memakan buah dewa lo kau dapat kabur dari kami? Tidak, ujar dari makhluk-makhluk ini. Dan untuk tikus ini dia pun bertanya kenapa dia diincar. Dia nggak tahu kalau buah itu adalah buah yang sangat spesial. Kenapa dia tidak boleh memakannya? Dan sekarang kalian malah menyalahkan tikus kecil ini, ujar dari tikus putih itu. Tapi di sini untuk para bos yang ada di tempat ini, mereka pun mengatakan kalau sejatinya itu adalah buah dewa yang sangat luar biasa, buah dewa yang menopang seluruh dunia ini dan membutuhkan waktu yang sangat-sangat banyak, beratus-ratus tahun untuk dapat menghasilkan satu buah dewa. Dan siapapun yang melahap buah itu akan mendapatkan tubuh dewa Luo yang merupakan tubuh tak terkalahkan yang ada di peringkatan atas. Dan itu adalah buah yang sangat luar biasa. Suku kami telah menunggu selama ratusan generasi dan pada akhirnya kami dapat melihat buah itu lahir. Namun ketika buah itu lahir justru kaulah malah memakannya, ujar dari mereka. Maka tentulah di sini mereka ingin segera menyingkirkan tikus ini agar buah itu dapat beregenerasi lagi. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh salah satu bos yang ada di tempat ini tentunya membuat tikus ini dia jadi panik. Dia nggak menyangka kalau ternyata dia telah mengambil buah dewa yang sangat-sangat berharga seperti itu. Dan itu membuatnya bingung dengan apa yang harus dia lakukan jika dia ingin mengembalikan buah itu. Apakah dia memang harus ke neraka dulu? Apakah ada pahlawan yang dapat menyelamatkan tikus ini? Ujar dari tikus ini yang panik. Tapi ketika dia akan dihancurkan oleh salah satu monster yang sangat kuat di sini, tiba-tiba aja ada energi yang sangat-sangat kuat datang ke arah dirinya. Dan ternyata kekuatan itu tentunya berasal dari siapa lagi jika bukan Jun. Jun lah yang datang, di mana Jun dia berujar wah. Hei tuan-tuan, apakah sumber energi yang sebelumnya dirasakan itu berasal dari tikus putih itu? Ujar dari Jun. Dan ting, ya hal itu pun dibenarkan oleh sistem. Dan ternyata Jun dia tidak berbicara dengan para makhluk-makhluk itu, tapi dia bertanya kepada sistem. Dan hal itu pun memang dibenarkan oleh sistem. Di sini sistem dia pun mengatakan kalau saat ini tikus itu telah memakan buah dewa Luo dan tubuhnya kini mengandung tubuh dewa Luo yang akan membuat tikus itu memiliki sebuah potensi yang sangat luar biasa besar untuk dapat berkembang. Dan di sini Jun dia juga mendapatkan sebuah misi dari sistem untuk membuat tikus itu menjadi murid bagi Jun. Dan jika Jun berhasil menjadikannya sebagai murid, Jun akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Wow, luar biasa, ujar dari Jun. Dan di sini Jun dia pun tidak menyangka kalau ternyata tikus kecil ini memiliki kemampuan untuk menjadi tubuh dewa Luo. Wah, ini menarik nih, ujar dari Jun. Sedangkan untuk tikus ini dia pun meminta memohon kepada Jun untuk dapat diselamatkan. Tolong saudara, selamatkan aku, mereka ingin melahapku, ujar dari tikus seperti itu. Sedangkan untuk Jun, halo, perasaan setiap aku ingin merekrut seorang murid ini kayaknya dijauh nggak sih? Aku harus menyelamatkannya dulu dari ambang kehancuran dan akhirnya dia jadi muridku. Tapi ya sudahlah. Lagi pula tikus ini sepertinya cukup imut lah untuk jadi muridku, ujar dari Jun. Dan di sini karena Jun datang untuk merusuh, membuat para makhluk yang ada di tempat ini mereka pun melepaskan sebuah serangan ke arah Jun. Dan di sini untuk Jun, dengan cukup mudah dia pun menghentikan serangan dari makhluk itu. Tikus ini adalah milikku. Aku akan memberi kalian sebuah kesempatan untuk segera
pergi. Dan sekarang pergilah ucap dari Jun. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Jun yang datang merusuh ingin mengambil tikus itu juga tentunya membuat mereka benar-benar muak. Dan mereka pun bertanya, emangnya apa hakmu berkata seperti itu? Yang membuat kini mereka semua bersatu untuk segera menyingkirkan Jun terlebih dahulu. Tapi untuk Jun, mendapatkan perlawanan seperti itu membuat dirinya tidak punya pilihan lain selain puas mencoba menghancurkan mereka semua. Dan merasakan tekanan serangan yang diberikan oleh Jun sungguh sangat kuat, membuat makhluk ini tidak menyangka kalau ternyata sosok manusia itu memiliki kekuatan yang sangat besar seperti ini. Dan melihat ada manusia yang datang merusuh membuat para makhluk-makhluk yang lainnya mereka pun mencoba menyerang Jun secara bersama-sama. Dan untuk Jun, halah, kalau kalian memaksaku, baiklah, aku tidak akan menahan diri lagi, ucap dari Jun. Dan kini adalah waktunya bagi diri Jun untuk dapat menggunakan teknik miliknya. Dan dia menggunakan teknik yang disebut sebagai Captive Master Avenger. Dan ketika Jun melepaskannya, memberikan sebuah serangan yang sangat kuat. Tapi ternyata serangan yang diberikan oleh Jun dapat ditahan oleh makhluk-makhluk ini. Jangan sombong kau, ucap dari mereka. Dan kini mereka akan menyatukan kekuatan untuk segera melawan Jun. Dan untuk Jun, melihat serangan biasa dapat ditahan membuatnya berujar, wah, sepertinya kau cukup menarik, ucap dari Jun. Dan di sini, baiklah, aku akan menggunakan teknik baruku yang telah aku dapatkan. Ucap dari Jun yang akan menggunakan teknik baru yang telah dia dapatkan dari sistem. Dan ketika Jun mengaktifkan teknik yang disebut sebagai Heavenly King Pass, itu membuat Jun kini dia pun memanggil Susanoo tingkat surgawi miliknya. Nah, ini adalah teknik yang sangat-sangat kuat. Dan melihat tekanan teknik yang diberikan oleh Jun membuat makhluk-makhluk ini mereka semua langsung keringat dingin di bawah tekanan dari Colossal Shadow yang menakutkan ini. Kita seperti sesumut ini jauh lebih dari kemampuan yang kita miliki. Siapa dia? Ujian dari makhluk-makhluk ini. Dan untuk teknik yang dibangkitkan oleh Jun adalah teknik yang sangat-sangat kuat. Ini adalah sebuah teknik yang disebut sebagai teknik Dharma formasi Divine Ability. Dan ini adalah kemampuan yang bahkan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan dari Hanging Tempest. Ucap dari mereka yang melihat teknik yang digunakan oleh Jun sungguh luar biasa, gila. Dan itu membuat mereka pun berpikir siapa yang membangunkan, yang menggunakan teknik ini. Pikir dari mereka yang nggak tahu kalau ini adalah teknik yang diberikan oleh Jun. Begitu juga dengan Xiaohong, dia nggak menyangka kalau ternyata ada teknik gila seperti itu. Bahkan di wilayah tengah saja, di wilayah pusat, teknik itu adalah teknik yang sangat luar biasa, gila. Dan jika mereka para immortal yang ada di wilayah tengah bertemu dengan teknik seperti ini, mereka hanya dapat berlutut dan tidak mungkin dapat memberikan sebuah perlawanan. Dan setelah melihat itu semua, kalau ternyata itu adalah teknik yang dimiliki oleh Jun, membuat Xiaohong tambah takut. Gila, salah satu trik apalagi yang dia miliki, berapa banyak rahasia yang dia miliki. Ucap dari Xiaohong yang tidak menyangka kalau ternyata Jun memiliki teknik yang sangat-sangat gila seperti ini. Bahkan ini adalah teknik yang ditakuti oleh mereka para immortal yang ada di wilayah tengah. Sedangkan untuk Jun dengan teknik baru yang telah dia miliki, sudah waktunya bagi dirinya untuk mencobanya. Dan untuk mereka semua, kalian semua tamatlah, ucap dari Jun. Tapi di sini untuk salah satu bos yang ada di bawah sana, dia pun tidak akan gentar. Dia terus akan mencoba untuk dapat menyerang, walaupun rekan-rekannya yang lainnya mereka semua keringat dingin, bahkan ketakutan hingga tubuh mereka gemetar saking takutnya dengan tekanan yang diberikan oleh Jun. Tapi untuk Jun yang melihat salah satu dari mereka yang berani melawan, membuatnya berujar, wah, kau memang batu. Kau memang makhluk batu dan pikiranmu juga sekeras batu. Kau lah yang paling keras kepala dibandingkan yang lainnya. Dan sekarang cobalah Heavily Severing Finger, ucap dari Jun yang akan menekan makhluk itu dengan satu lengannya saja. Dan dengan satu jarinya saja, membuat makhluk itu langsung hancur. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, membuat mereka semua, para big boss yang lainnya, mereka pun langsung keringat dingin. Ini mengerikan. Heavenly Lord, kami mengakui kami telah bertindak ceroboh. Mari kita akhiri pertikaian ini dan tidak perlu saling menghancurkan. Ucap dari mereka semua yang ingin damai dengan Jun. Tapi untuk Jun, dia gak peduli dengan itu semua. Sini Jun dia pun tetap menghancurkan mereka semua. Mereka semua dihancurkan oleh Jun karena Jun anti naib. Semua yang ngusik dia langsung dihancurkan dengan kemampuan gila yang dia miliki. Dan setelah Jun dia menyingkirkan mereka semua, ternyata ini menghabiskan hingga 80% kekuatanku. Dan ucap dari Jun. Dan sekarang sudah saatnya menjemput muridku, ucap dari Jun. Tapi ketika Jun mencari di mana tikus itu,
hilang tikusnya. Wah, gimana tikusnya? Ujar dari Jun. Dan ternyata untuk tikusnya dia kabur. Dia kabur dari Jun karena dia merasakan tekanan yang diberikan oleh Jun sungguh luar biasa. Gila, seram banget. Bishide itu berkaki dua. Dia hampir membuat tikus ini kena serangan jantung. Kau ingin menyelamatkan tikus ini, tapi kau malah menakutkan tikus ini. Ujar dari tikus ini yang memang dia ketakutan dengan teknik yang diberikan oleh Jun sungguh luar biasa. Gila. Tapi tentunya kabur dari Jun tidaklah mudah bagi tikus ini, karena dalam cukup cepat Jun dia pun dapat menemukan tikus itu lagi. Dan apakah tikus itu akan menjadi murid dari Jun? Akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.